Baik, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, para santri semuanya, kaum muslimin yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita kembali duduk bermajelis di masjid ini. Mudah-mudahan duduknya kita sebentar ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam ini kita kembali belajar tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Kita sudah di 2 kali pertemuan dan kita sudah selesai di muqaddimah, pendahuluan seputar rukun iman di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu al-imanu billahi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul memahaminya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Apa itu cakupannya dan maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama sekali yaitu kita mengimani, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kita mengimani keberadaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Kita wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu memang benar ada, ya. Walaupun mungkin kita, dan memang kita tidak melihatnya, atau tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita tidak pernah menyentuh atau meraba Allah Tabaraka wa ta'ala secara langsung. Namun adanya Allah atau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita imani, karena ini asas yang pertama dari rukun iman, itu mengimani adanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena memang tidak setiap yang tidak kita lihat itu tidak ada. Tidak semua yang tidak kita pernah bertemu dengannya berarti itu tidak ada. Tidak berarti pula sesuatu yang tidak bisa kita sentuh berarti sesuatu itu tidak ada. Contoh paling mudah kita contohkan yaitu adalah akal, Bisakah kita melihat bentuk akal? Bisakah kita menyentuh akal? Kadang-kadang jawab apa? Bisa, Ustaz, katanya. Gimana? Caranya adalah diambil kepala, kalau kepala orang diambil itu agak ngeri, Diambil kepala kerbau misalkan atau kepala kambing, batoknya namanya, lalu dibelah, Ustaz. Ketika sudah dibelah maka akan nampak akal tersebut, nampak gumpalan, itulah dia akal, Ustaz. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita sentuh.
Maka jawabannya yang dilihat tersebut itu adalah otak, bukan akal ya. Itu jawabannya. Ya, orang ini nggak paham mana yang otak, mana yang akal ya. Dia sangka dan dia kira yang di kepala itu kemudian dibelah batok kepala itu, kemudian nampak segumpal daging, ya itulah dia akal. Maka ini kesalahan. Itu adalah otak, bukan akal ya. Tidak setiap yang punya otak itu berakal. Ya enggak? Tidak setiap yang punya otak itu berakal. Contohnya adalah siapa? Hewan. Orang gila. Atau hewan. Orang gila ada otaknya, tidak berakal. Ya, binatang begitu pula, ya, ada otaknya tapi tidak ada akal. Nah, bagaimana kita mengetahui dan mempercayai akal itu ada? Maka kita jawab, yaitu kita mempercayai dan menerima akal itu ada dengan melihat dampaknya, dengan melihat efeknya, dengan melihat pengaruhnya. Ya, ketika ada seseorang dia bisa memahami, ya, dan mencerna apa yang kita katakan kepadanya, dan dia mengerti, maka itu namanya dia berakal. Ya, contoh, ketika ada seseorang dia mau melamar bekerja di sebuah sekolah, kan sebagai cleaning service, sebagai kebersihan, tenaga kebersihan. Lalu dipanggil oleh pimpinan sekolah, dikatakan kepadanya, Bapak kerja di sini Senin sampai Sabtu. Ya. Bapak sebelum anak-anak datang ke sekolah, Bapak dah sampai sini bersih-bersih, beres-beres, buka bakar dan seterusnya. Ya. Lalu Bapak pulang, nanti terakhir setelah anak-anak pulang, Bapak belum pulang, Bapak mesti beres-beres, rapi-rapi dan seterusnya. Lalu nanti ya, malam Bapak hidupkan lampu itu, lampu ini saja, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi paham Pak? Paham Ustaz? Nah, berarti Bapak itu berakal. Berarti Bapak itu berakal. Nah, coba panggil orang gila. Suruh dia, duduk, Pak. Bapak kerja Senin sampai Sabtu. Bapak masuk jam 7, bersihkan ini, lalu itu pulang gini, dia ngoleh-ngoleh. Itu namanya dia tidak berakal. Ya, dia tidak berakal karena dia nggak paham. Nah itu dia. Jadi kapan kita mengetahui dan mempercayai akal itu ada, yaitu dengan melihat dampaknya, pengaruhnya atau efeknya. Kalau dia paham dan mengerti, maka berarti dia itu berakal. Padahal akal itu nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Nah begitu juga. Jadi kalau kita mempercayai dan menerima sesuatu itu tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pegang, kita mempercayainya. Begitu pula dengan halnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bertemu dengannya, tidak pernah kita sentuh. Namun Allah itu ada. Ya, ini wajib kita imani, wajib kita percaya. Ini poin pertama dan poin paling asas dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mempercayai dan mengimani Allah itu ada dengan melihat efek dan dampaknya. Ya, adanya siang, adanya malam, ya, adanya hujan, adanya panas, adanya dingin, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, kadang ada bulan, kadang ada bintang, kadang tidak. Ya, kadang angin kencang, kadang angin sepoi-sepoi. Itu semuanya ada yang mengatur. Ya. Nah, itu menunjukkan adanya pengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi, dan dalam perselisihan pergantian malam dan siang, itu terdapat
tanda keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Nah, ini ayat ini menyebutkan bahwasanya adanya langit, adanya bumi, adanya siang, adanya malam itu merupakan tanda adanya Allah dan berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan ada sebuah kisah nyata dahulu, yaitu kisah yang terjadi pada zaman Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullah taala. Ketika Imam Abu Hanifah diajak berdebat oleh salah seorang ahli kalam yang orang ini tidak percaya adanya pencipta, ya, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala pengatur alam semesta. Lalu ketika itu Imam Abu Hanifah mengawali pembicaraan, mengawali perdebatan dengan mengatakan, saya ingin bertanya kepada saudara, percayakah saudara bahwa di sungai Dijlah, sebuah sungai di kota Baghdad, ya, ada sebuah perahu, ada sebuah kapal, ya, yang perahu itu, kapal itu mengisi barang atau memuat barang, ya, dan barang-barang di atas kapal itu naik sendiri, ya, tidak ada yang mengangkat. Kemudian kapal itu dia berjalan berlayar sendiri, berhenti ke satu tempat untuk menurunkan barangnya turun sendiri. Lalu kapal itu berjalan lagi, berjalan sendiri, tidak ada orang dalamnya, tidak ada nahkoda di dalamnya, sampai ke tujuan. Ya, ini di zaman Imam Ahmad, bukan tahun 2022. Kalau tahun 2022 bisa menjalankan kapal pakai remote, ya. Ini tahun di zaman Imam Abu Hanifah. Ketika itu orang ahli kalam tersebut mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin, masa barang naik sendiri ke atas kapal? Masa kapalnya berjalan sendiri, nggak ada nahkodanya, nggak ada yang mengemudikan? Maka dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, kalau sebuah kapal yang kecil saja ada yang mengurus, ada yang menjalani, ada yang mengatur, bagaimana dengan alam semesta ini? Kemudian ketika itu baru orang tersebut nggak bisa jawab, ya, tidak bisa jawab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Tur ayat 35. At-Tur ayat 35, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu, manusia-manusia tersebut, diciptakan tanpa ada pencipta, ataukah mereka itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Coba jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka, ya, diciptakan atau ada tanpa ada yang menciptakan, atau mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Ini kedua-duanya tidak mungkin. Ya, kedua-duanya tidak mungkin. Maksudnya apa? Makhluk, manusia, langit, bumi, apa saja, itu tidak akan bisa lepas dari tiga kemungkinan. Ya, tidak bisa lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa, ya, manusia, binatang, langit, bumi itu ada sendiri tanpa ada yang menciptakan. Ini kemungkinan pertama. Dan ini mustahil, tidak mungkin. Ya, ada seorang aja langitnya, ada seorang aja buminya, ada seorang aja lautnya, ada seorang aja manusianya. Tidak ada yang menciptakan dong. Tidak mungkin ini, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, perhatikan yang menyaksikan kajian ini, yaitu manusia, langit, bumi, bintang, bulan, ya, tanah, air, gunung, mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ya, ini kemungkinan kedua. Ini lebih nggak mungkin lagi, ya.
Bulan yang menciptakan bulan sendiri, manusia menciptakan manusia sendiri, ya, langit yang menciptakan langit sendiri. Ini nggak mungkin sama sekali ya. Kemungkinan ketiga adalah ada yang menciptakan. Inilah yang masuk akal. Inilah yang masuk akal, yaitu apa? Ada yang menciptakan. Kemungkinan ketiga inilah yang paling logis, yang paling sehat. Berarti Allah atau pencipta itu ada. Itu jawabannya ya. Berarti Allah atau pencipta itu adalah ada, walaupun kita nggak lihat dia, walaupun kita nggak pernah bertemu dengannya, walaupun kita tidak pernah bersalaman dengannya, tapi ada pencipta itu. Nah, ini Bapak Ibu yang kata tadi. Kemudian pernah ditanya orang apa namanya nih, orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab pegunungan, artinya dia orang Arab kampung ya. Jarang datang ke Madinah, jarang datang ke kota untuk belajar. Jadi orang Arab Badui ini dia apa adanya dia, ya, apa adanya. Bagaimana orang Arab Badui ini pernah dikatakan, apa bukti Allah itu ada? Ditanya orang Arab Badui itu, apa bukti Allah itu ada? Lalu ketika itu orang Arab Badui ini dia tersentak, Subhanallah katanya. Orang Arab Badui ini, sesungguhnya adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Ya. Adanya bekas telapak kaki menunjukkan ada yang berjalan di sana. Bagaimana hanya langit, bumi, bintang, matahari, bulan, terbit matahari, terbenam matahari. Tentu ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Ini jawaban orang Arab Badui. Sangat pintar sekali dia ya. Sangat pintar sekali. Makanya ya, ini asas pertama dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ya. Yang kedua, cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama ya yang indah. Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Kita harus mengimani bahwa Allah itu punya nama-nama yang indah dan Allah itu punya sifat-sifat yang mulia. Ya, dalam Quran disebutkan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang indah. Ya. Dan nama Allah tidak sama dengan nama makhluknya tentunya. Dalam hal apapun nggak sama. Sebagaimana sifat-sifat Allah tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, nanti kita jelaskan insya Allah tentang hal ini. Ya. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya dalam hal apapun, dalam hal nama, dalam hal sifat, dalam apa saja Allah tidak sama dengan makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu tidak ada yang sama dengannya dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Ya, kita akan memberikan beberapa contoh ya. Kita lihat beberapa contoh. Pertama, ya, bagaimana Allah betul-betul esa ya di dalam namanya, di dalam sifatnya. Kita lihat yang pertama, misalkan Allah betul-betul esa dalam sifat hidup, ya, yaitu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayyu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Ya. Apa artinya itu? Allah dialah yang tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dialah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha hidup. Ya, Al-Hayyu artinya apa? Maha hidup. Nah, ini
Al-Hayyu itu adalah nama Allah. Al-Hayyu adalah nama Allah. Kata para ulama, dalam nama Allah ada sifat Allah. Dalam nama Allah di situ ada sifat Allah. Ya. Al-Hayyu itu nama Allah. Apa sifat Allah di situ? Hidup. Ya. Al-Hayyu artinya apa? Zat yang maha hidup. Itu nama. Di dalam nama Allah itu ada sifat Allah terkandung dalamnya, yaitu apa? Hidup. Allah itu hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala bagaimana namanya, begitulah sifatnya. Bagaimana namanya, begitulah sifatnya. Memang sejalan. Ini berbeda dengan makhluk. Ya. Makhluk namanya dermawan. Tapi sifatnya pilih karyang kajai balapi saku bajai. Nah, mau dermawan. Tapi sifat apa? Ceke, pilih. Tak sesuai je nak mau sifat itu ah. Ya. Aja tolak. Nama sidik tapi dijual. Nama sabar, tak sabar nama sabar. Tapi gimana dia? Waduh, sampai memparapo ya. Terus ini nggak sesuai sama sekali. Karena nama sifat nyimpang jauh ya. Nah ini contoh makhluk kayak gitu. Tapi kalau Allah enggak, ya Allah namanya begitulah sifatnya. Ya, dan betul-betul sempurna, indah, tidak sama dengan makhluknya, dan betul-betul tidak ada kekurangannya. Ya, kita berikan contoh Al-Hayyu, yaitu nama Allah Al-Hayyu, yaitu zat yang maha hidup. Di dalamnya ada sifat Allah tadi apa? Hidup. Nah, hidupnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul sempurna. Ya, sempurna. Bagaimana sempurnanya hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Allah itu hidup tanpa dihidupkan. Dan Allah itu hidup tidak akan mati. Dan di dalam hidupnya Allah itu tidak ada kekurangannya. Saya ulangi. Hidupnya Allah itu tidak diawali dengan dihidupkan atau diciptakan. Dan hidupnya Allah itu tidak akan ditutup atau diakhiri dengan kematian. Dan di antara hidupnya Allah itu nggak ada kekurangannya. Apa misalnya kekurangan? Latihnya dalam hidup itu ada Allah tu. Paniknya dalam hidup itu ada. Ya. Alai cikinya dalam hidup itu ada. Alai mengantuknya dalam hidup itu ada. Laloknya dalam hidup itu ada. Ya. Jadi Allah tidak ada kekurangannya dalam sifat hidupnya itu, tidak ada kekurangannya sama sekali. Betul-betul apa? Sempurna. Adapun makhluk, adapun kita hidup, namun kita dihidupkan. Kita hidup, nanti kita akan mati. Di dalam hidupnya kita 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun banyak kekurangannya. Ya, sakitnya, ya, damamnya dan macam-macam. Nah, latihnya, nah, paniknya, nah, paniangnya, macam-macam lah. Kekurangan gitu. Nah, inilah perbedaan antara Allah dengan makhluk, tidak sama. Ya, tidak sama. Itu contoh pertama ya, bagaimana indahnya nama Allah dan bagaimana luar biasanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya misalkan kita berikan contoh bagaimana esanya Allah dalam hal ya melihat. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala nanti melihat ya. Di dalam Quran disebutkan innahu bikulli syai'in basir. Atau tadi kita sebutkan wa huwas sami'ul basir. Adalah Allah itu maha melihat, al-basir. Ya, ini nama Allah. Al-basiru itu nama Allah. Apa arti al-basir? Zat yang maha melihat. Itu Allah yang maha melihat. Ya. Di dalam nama Allah Al-Basir ini ada sifat Allah apa?
Melihat. Melihat ini sifat bukan nama ya. Melihat itu sifat bukan nama tuh. Ya. Di dalam melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sempurna, tidak ada kekurangannya, berbeda dengan makhluk. Nah, itu prinsipnya bagaimana kita mengimani nama Allah dan mengimani sifat Allah. Betul-betul sempurna nama dan sifat Allah tersebut, tidak sama dengan makhluknya nama dan sifat Allah tersebut, dan ya tidak ada kekurangannya nama dan sifat Allah tersebut. Ini prinsip. Di dalam Quran disebutkan Basir, Al-Basir itu sekitar 40 kali kata para ulama tafsir ya. Lebih dari 40 kali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul sempurna di dalam melihat ini? Allah Subhanahu wa taala mampu dan bisa melihat segala sesuatunya. Ya, sekecil apapun, sehalus apapun Allah mampu melihatnya. Ya. Bahkan kan sering disebutkan oleh ulama, ya, semut yang kecil dia berwarna hitam, semut itu berjalan, semut itu di batu hitam dan berjalannya jam 12 malam dan berjalannya listrik PLN padam. Nah, ini bayang mana bayangannya? Bisa bayangkan tak nih ya? Itu Allah melihat semut itu kemana dia berjalan, kemana dia melangkah. Nggak ada cahaya sama sekali. Listrik PLN padam, mobil nggak ada lewat, motor nggak ada lewat, cahaya ya. Senter, orang pakai senter, pakai lilin, pakai buluh nggak ada lewat, ya. Maka Allah melihat semut yang kecil yang berwarna hitam tersebut, yang dia berjalan di batu hitam tersebut jam 12 malam tersebut ketika semua pencahayaan padam semuanya. Allah melihatnya. Ini betul-betul luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat darah yang mengalir dalam urat tubuh seseorang, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada dalam lapisan bumi atau tanah yang berlapis-lapis tersebut. Langit yang berlapis-lapis 7 lapis, Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Ini tentu berbeda dengan kita melihatnya kita. Ya. Benda atau barang yang jauh kita nggak bisa lihat. Ya. Benda atau barang yang jauh nggak bisa kita lihat. Ya. Coba jarak 1 meter, wah kecil apa? Saya lihat wah, ini nampak. Tak akan nampak ke apa? Apa kecil? Paling orang ni apa? Boleh ni kecil terompak kan, sangka apa? Enggak dapat sama kita. Kalau dah jauh tak dapat dia. Paling-paling pakai alat bantu apa namanya? Teropong. Teropong pun juga terbatas ya, nggak bisa jangkau semuanya. Ya, teropong paling mahal, paling berapa kilometer dia bisa lihat. Ya. Maka apa? Penglihatan manusia terbatas. Ya, bahkan kita katakan benda di sebelah kanannya saja kalau ditutup oleh triplek tipis nggak bisa dia lihat. Ya. Benda di sebelahnya, cuma jarak ya 5 cm dari bahunya. Tapi kalau ada triplek yang menghalangi, dia nggak bisa lihat barang benda di sebelahnya itu. Karena terbatas sekali penglihatan manusia. Ya. Baik, ini contoh ya, nama Allah Al-Basir, sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Yaitu melihat. Yang berikutnya misalkan kita berikan contoh yaitu bagaimana esanya Allah dalam sifatnya mendengar, ya. Mendengar. Allah mengatakan di dalam Quran banyak, di antara nama Allah adalah As-Sami'u. Apa? As-Sami'u. Maha mendengar. Zat yang maha mendengar. Di dalam nama Allah ini ada sifat Allah apa? Mendengar. As-Sami' ini nama Allah. Artinya zat yang maha mendengar. Di dalam nama Allah ini ada sifat yaitu mendengar, ya. Kita katakan tadi nama Allah dan sifat Allah sempurna. Nama Allah dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Nama Allah dan sifat Allah tidak ada kekurangannya. Ini ya, ini prinsip. Bagaimana Allah betul-betul mendengar segala sesuatunya. Ya. Segala sesuatunya Allah mampu dan sanggup mendengarnya. Mulai dari suara paling keras Allah mampu mendengarnya,
sampai suara paling kecil atau paling lirih Allah mendengarnya. Ya. Bahkan saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu dan sanggup mendengar ketika ada hambanya berdoa. Ya, di tempat-tempat yang berbeda. Ya, kemudian mungkin dengan bahasa-bahasa yang berbeda, kemudian mungkin dengan permintaan yang berbeda-beda pula. Coba yang ada tempatnya berbeda-beda ini. Ya, kemudian bahasa yang dipakai untuk minta kepada Allah berbeda-beda. Kemudian isi permintaannya beda-beda pula. Ya. Dan dia memintanya di waktu yang bersamaan, jam 7 malam misalnya habis maghrib. Ya. Seluruh permintaan hambanya tersebut di berbagai tempat tersebut dengan berbagai macam bahasa tersebut dengan berbagai permintaan tersebut, seluruhnya Allah tangkap semuanya, Allah dengar semuanya, seluruhnya. Nah, gimana cara kita memahami ini? Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Allah mampu mendengar semuanya tersebut dalam waktu yang sama, ya. Permintaannya beda-beda, bahasanya beda-beda, ya. Semuanya Allah mendengar permohonan dan permintaan hambanya tersebut, apa isi doanya tersebut. Ada yang pakai bahasa Jepang, ya. Di Jepang kan ada orang Muslim juga, ya. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Batak di Medan. Di Batak kan juga ada orang Islam juga, ya. Ada yang pakai bahasa Spanyol, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Jerman, ya. Bahkan di Indonesia ini berapa banyak bahasa? Kalian tahu? Jutaan. Di Indonesia, ya, bahasa Padang, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, banyak sekali bahasa, ya. Bahkan disebutkan di sebuah kabupaten saja, di sebuah provinsi di Indonesia ini, sebuah kabupaten itu puluhan bahasanya, ya. Sebuah kabupaten itu puluhan bahasanya, beda-beda maksudnya, ya. Apalagi sebuah provinsi. Makanya disebutkan bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Nah, ini pelajaran umum lagi. Bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu bangsa. Luar biasa bahasa Indonesia, ya. Itu kalau disebutkan oleh orang yang ahli, kalau kita tahu yang namanya Taman Mini Indonesia Indah, itu di mana? Jakarta atau di Jayapura? Jakarta, ya. Jadi ketika orang jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah, itu orang jalan-jalan dari berbagai daerah, dari Padang rombongan satu bus, ya, dari Batak satu mobil, dari Madura satu mobil, dan dari berbagai daerah ya. Dia ngumpul di rombongannya masing-masing. Ya, orang Padang pakai bahasa Padang, Batak pakai bahasa Batak, Madura pakai bahasa Madura, orang Bugis pakai bahasa Bugis, ya. Namun menariknya ketika mereka belanja atau beli es krim atau beli kue pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu, ya. Bahasa pemersatu. Nanti mereka kembali lagi ke kelompoknya, rombongannya mereka pakai bahasa daerah lagi masing-masing. Jadi bahasa Indonesia itu luar biasa. Jangan main-main, ya. Penting bahasa Indonesia itu. Dulu tahun 70-an atau 80-an ke Jakarta orang kursus bahasa Indonesia dulu. Sebelum bekerja, sebelum ada kegiatan aktivitas, orang-orang dari kampung pergi ke Jakarta, sampai Jakarta mereka kursus bahasa Indonesia dulu, ya. Berapa bulan, ya. Karena memang ini luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala kembali kita mampu mendengar, ya, menangkap semua permohonan permintaan hambanya tadi. Nah, ini betul-betul sempurna dan tidak sama dengan pendengaran makhluk, ya. Bagaimana dengan pendengaran kita? Pendengaran kita saja, ya, suara kalau terlalu keras kita nggak bisa dengar. Suara kalau terlalu keras kita nggak bisa dengar, ya. Itu bisa dites itu. Pakai speaker band, bukan speaker organ lagi, ya. Speaker band itu yang band internasional itu sedang mana speakernya, besar sekali, ya. Nah, itu letakkan telinga ke speaker yang mereka ganggu, lalu ngecek ke 5 kalimat. Insya Allah tidak terang ada, karena keras sekali, ya. Suara itu kalau terlalu keras kita nggak bisa tangkap lagi, kita nggak bisa dengar lagi. Nah, ini kekurangan pendengaran kita. Bisa pecah bisa pecah kenang telinga ini. Begitu juga kalau suara terlalu lirih, suara terlalu lembut. Kasihan itu,
tahu karena nggak dengar lagi, terlalu lirih gitu. Ya, ini kekurangan pendengaran kita. Kalau terlalu lembut juga nggak dengar juga. Aduh, ini kekurangan pendengaran kita manusia. Apalagi kalau orang ngomongnya rame-rame ya. Ya, serentak lagi. Dia datang ke rumah kita, enak. Berlima dia datang. Dulu dapat kita 1, 2, 3, 4, 5. Datang dia berlima ya. Nah, ini dia menyampaikan tentang masalah istrinya. Ini dia menyampaikan tentang masalah anaknya. Ini dia melaporkan tentang pekerjaannya. Ini mau curhat tentang masalah istrinya. Ini curhat tentang masalah mamanya. Dia berlima datang. Dia ngomong serentak. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya, maka caranya adalah tokok meja. Pak! Ngecek coba. Nama kerenangan coba kan. Itu sudah ya. Karena nggak bisa kita tangkap kelima-limanya ngomong serentak ya. Macam-macam. Ini kelemahan pendengaran kita ya. Berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami. Jadi intinya apa? Kita wajib mengimani tentang nama-nama Allah dan kita wajib mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Dan dijelaskan pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang wajib kita mengimaninya, wajib kita mempercayainya. Tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita mengingkarinya. Ya, tidak boleh kita bayangkan seperti makhluk. Dan tidak boleh juga kita tanya-tanya seperti apanya. Ya. Jadi, bagaimana caranya? Kita imani nama Allah dan sifat Allah tersebut. Itu namanya beriman kepada Allah. Kalau ada orang Allah kasih tahu begini namanya, dia percaya. Kalau ada orang Allah Nabi kasih tahu begini sifat Allah, dia percaya. Itu namanya dia beriman ke Allah. Tapi kalau ada orang ini nama Allah, dia tidak percaya. Begini sifat Allah, dia tidak menerima. Itu namanya dia tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi caranya kita beriman kepada Allah itu caranya diantaranya adalah apa? Kita mengimani nama Allah dan kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis yang sahih tentunya, ya. Maka ini namanya beriman kepada Allah. Kenapa ini penting? Para ikhwah, para bapak, para santri semuanya, karena ada sebagian orang, sebagian pemahaman, sebagian pengajian nggak nerima dia Allah punya sifat. Dia nggak percaya Allah itu punya sifat. Karena dia sudah bayangin dulu kalau Allah punya sifat sama Allah dengan makhluk. Nah, dia sudah bayangin dulu, berarti tidak boleh itu. Maka dia tidak percaya. Allah mendengar, dia tidak menerima. Allah melihat, dia tidak percaya. Allah marah, dia tidak percaya. Allah cemburu, dia tidak percaya. Ya, Allah cinta, dia tidak mau terima. Masa Allah cinta? Ya, ini orang-orang tertentu yang menyimpang, dia nggak mau mempercayai sifat Allah. Ya, padahal sifat Allah marah, sifat Allah itu mencintai, Allah itu cemburu, Allah itu murka, Allah itu redha, Allah itu dan seterusnya banyak lagi ya. Itu yang menyebutkan sifat-sifat Allah itu dalam Quran, dalam hadis. Maka sikap kita adalah menerima dan mempercayainya. Jangan kita tolak dan ingkari. Sebagian orang menolak dan mengingkarinya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Banyak lagi sifat-sifat Allah yang lainnya. Seperti sifat Allah Subhanahu wa taala al-ulu, yaitu Allah berada tinggi di atas langit. Allah berada tinggi di atas arasy. Ya. Ini sifat Allah, yaitu Allah itu berada tinggi. Disebutkan dalam Quran dalam puluhan ayat. Bahkan ulama tafsir menyebutkan sampai ratusan banyaknya dalam Quran dalil yang menyebutkan Allah itu tinggi. Berada tinggi di atas langit, di atas arasy. Dalam hadis-hadis juga disebutkan banyak sekali hadisnya yang menyebutkan bahwa Allah itu berada tinggi di atas langit, di atas arasy. Tingginya Allah di atas makhluknya, ini sifat Allah. Wajib kita imani, kita percaya. Tidak boleh kita tidak percaya orang masa Allah dia percaya yang dia percaya menci je. Lampu je. Yang dia percaya lampu je. Dan Allah teror. Ini namanya menolak namanya. Enggak boleh ditolak. Kenapa enggak boleh ditolak?
Quran mengatakan Allah di atas langit. Nabi mengatakan Allah berada di atas langit. Ya terima saja, apa susahnya? Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, terima sifat Allah itu. Imani sifat Allah tersebut. Maka sebagian orang apa? Tidak mau, dia tolak ya. Allah itu tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang. Lalu di mana Allah? Allah mawjud bila makan. Allah itu ada tapi tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak di belakang. Oh gitu yo. Bertanya mau cek, beda Allah je tidak ada. Bertanya, tidak ada terima. Bertanya mau cek. Saya tanya, tidak ada di mapak, cuci jawab. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di depan, tidak ada. Ini sama Allah je tidak ada. Ya. Jadi ini bingung jadinya. Atau dia katakan apa? Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, di semua tempat. Allah itu ada tapi di semua tempat. Ya. Kalau Allah ada di semua tempat, ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ada dalam kandang babi? Kalau tidak, berarti Allah tidak di semua tempat. Apakah Allah ada dalam lubang gigi kita? Tidak mungkin. Apakah Allah ada dalam tong sampah? Tidak mungkin. Ya, ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala di segala tempat, di semua tempat, ini sudah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatakan lagi Allah itu berada di hati orang beriman. Ya, orang beriman berapa? Maka bingung lagi, ya. Maka dia jawab macam-macam. Akhirnya semua jawaban tersebut kalau nggak ikut ke Quran, nggak ikut ke hadis, akhirnya meleset. Maka kita imani tentang Allah, diantaranya kita imani sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah disebutkan dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Disebutkan dalam surah Al-Mulk, Aamintum ma fis samai. Banyak sekali ayatnya. Itu menunjukkan tentang Allah berada tinggi di atas arsy. Allah berada tinggi di atas langit. Maka kita imani. Ya. Maka sebagian orang, ya, kadang-kadang dia menolaknya dengan akalnya. Ya, menolaknya dengan akalnya. Apa dia katakan apa? Ya, dia katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di atas langit. Kenapa? Kalau Allah di atas langit, berarti gimana katanya? Sebelum ada langit Allah di mana? Nah, ini namanya berputar-putar, ya. Katanya dia, Bapak, sebelum Bapak ada enggak pertanyaan ini? Dia bingung juga. Maka apa? Ini namanya main bingung-bingungan. Kalau main bingung-bingungan bisa juga. Maka kita ini beriman. Apa itu iman? Menerima. Itu namanya beriman. Allah beritahu begini, ya terima. Nabi beritahu begini, ya terima. Begitu juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala turun di sifat Allah. Allah turun ke langit dunia. Perhatikan, Allah turun ke langit dunia, bukan ke bumi. Perhatikan ya. Disebut dalam hadis Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini sifat Allah. Kita wajib mempercayai dan menerimanya karena Nabi yang menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim atau Bukhari. Tidak boleh kita tolak. Tidak mungkin Allah turun. Ya, katanya apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalau Allah turun, itu tinggal. Ya, ini namanya pakai akal-akalan. Ya, dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau tukang lagi di atasnya turun ke bawah, berarti tinggal di atas. Berarti disamakan Allah dengan makhluk. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu mengatur seluruhnya dalam satu waktu, dalam satu dimensi, bahasa tingginya, bahasa fisika, ya. Ya, seluruh makhluk ini dalam satu waktu Allah bisa mengaturnya. Ya, maka jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi intinya kita beriman kepada Allah ini, ya. Kita imani pula nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah ini banyak, ya. Sifat-sifat Allah ini banyak, maka kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Prinsipnya apa tadi? Sifat Allah dan nama Allah itu sempurna. Nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk.
nama dan sifat Allah itu tidak ada kekurangannya. Ini prinsip. Wajib kita mempercayainya, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita tanya-tanya, tidak boleh kita samakan dengan makhluk, tidak boleh kita takwil, kita rubah-rubah maknanya. Ya, barakallahu fikum. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.